Lu tau gak sih kalau soal-soal statistika di contoh soal yang dikasih pihak SNPMB itu banyak banget. Pengetahuan kuantitatif ada 1, pengetahuan matematika ada 4. Apa jangan-jangan di TBK tahun 2003 nanti bakal banyak juga soal statistikanya? Secara yang buat soal kan langsung pihak terkait. Menarik. Yuk mari kita bahas di Koma Channel ini. Oke, selamat datang di Koma Channel. Statistika. Nah, soal yang gue bahas ini merupakan soal yang pernah keluar di ujian UTBK sebelumnya. Lu bisa cek di bagian pojok kiri bawah sumbernya. Nah, di situ udah gue cantumin. Oke, daripada berlama-lama, mari kita bahas soalnya. Ini nomor 1 nih. Jika 5 data memiliki rata-rata 12, median 12, modus 15, dan range jangkauan 7, maka data kedua setelah diurutkan adalah kayak gimana nih? Menarik kan? Jadi ini pure, kalau gue perhatikan ya, statistika itu banyakan kita menggunakan IQ kita. Ini soal yang gue kasih ini 4 soal ini nih, emang lu harus ngandelin IQ lu. Nah, jadi soalnya udah gue pindahin. Katanya ada rata-rata, ada 5 ada 5 data. Itu rata-ratanya 12, mediannya itu 12 juga, terus modusnya itu 15, terus jangkauannya itu 7. Nah, semisal gue punya datanya itu A, B, C, D. Ini gue udah urutin. Pertanyaannya itu berapakah nilai D? Nah ini nih pertanyaannya, berapa nih D-nya? Kan nih lu gak ada angka nih, gak ada angka sama sekali. Gak ada A, gak ada B, gak ada C, gak ada D, gak ada E. Tapi lu bisa mengetahui nilai B. Nah gimana caranya? Oke, gini caranya. Mediannya katanya 12. Artinya median kan nilai tengah kan? Berarti C-nya itu 12. Habis itu modusnya 15. Artinya modus kan apa sih modus tuh? Modus itu banyaknya data yang paling banyak keluar. Data yang paling banyak keluar. Nah itu maksudnya. Nah kan kita tahu kalau ini kan udah diurutin nih A, B, C, D. Artinya kita bisa simpulkan bahwa D dan E itu sama-sama 15. Kenapa? Karena kita udah urutin nih. Udah urutin dari yang terkecil ke terbesar. Berarti D itu 15, E-nya juga 15. Oke, ini udah diproses. Modus juga diproses, tinggal jangkauan. Jangkauan apa sih? Jangkauan itu range antara yang terbesar dengan yang terkecil. E kurangi A sama dengan 7. E-nya itu 15, A-nya kita gak tahu. 7 nih. A sama dengan 15 kurangi 7, atau A-nya itu sama dengan 8 lah ya. Ini 8 nih A-nya. Nah katanya ini belum diproses nih. Nah ketiga pernyataan ini sudah diproses, tinggal ini yang belum diproses. Katanya kan rata-ratanya kan sama dengan 12. Artinya jumlah totalnya itu 5 kalikan 12, artinya 60. Jadi 8 tambah B plus 12 plus 15 plus 15 itu sama dengan 60. Sehingga B-nya itu sama dengan 60. Ini tambah ini hasilnya 20 tambah ini 30, sehingga ini 50 kurangi 50, sehingga dapat B sama dengan 10, bro. Nah, kita dapat B-nya sama dengan 10. Apakah ada jawaban 10? Nah, ada. Nih B juga nih. B. Jawabannya B. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Diketahui data berupa 4 bilangan asli. Nah, bilangan asli nih. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1 yang telah diurutkan mulai dari yang terkecil. Jika median dan selisih antara data terbesar dengan data terkecil adalah 6, yang maksudnya jangkauannya 6, sama mediannya juga 6, maka hasil kali data kedua dan ketiga yang mungkin adalah, menarik kan? Oke, langsung kita bahas. Oke, dari pernyataan ini gue coba proses satu persatu. Ini gue udah urutin nih. Ini gue pindahin aja deh biar lebih gampang lah cara ngerjainnya. Ini mediannya itu 6. Gue proses satu persatu nih. Artinya karena ini udah urut, berarti mediannya itu penambahan B plus C dibagi 2 itu sama dengan 6. Artinya B plus C itu sama dengan 12. Jangkauannya itu 6. Artinya D kurangi A itu sama dengan 6. 6. Yang ditanyakan soal itu adalah perkalian hasil kali data kedua dan ketiga yang mungkin. Berarti pertanyaan itu adalah B kali C. Nah gimana caranya nih? Kan gak ada itunya tuh, gak ada datanya lagi, gak ada informasi yang menunjukkan, yang mendukung proses penjawaban soal. Gak ada kan? Ini udah dibentuk, dan tinggal ini nih. Apa maksudnya? A, B, C, D itu bilangan natural atau bilangan asli. Nah sebenarnya kita bisa manfaatkan. Kan lu
bukan hanya soal kan yang bisa dimanfaatkan, kita harus ekstrak jawabannya juga. Cara manfaatnya gimana? Caranya kayak gini. Misal nih, ini 40 ya. Nah, 40 tuh bisa dibagi berapa sih? Nah, 40 itu kan merupakan perkalian antara 1 sama 40. Sebab itu ada 2 sama 20. Habis itu ada berapa ya? Ada 4 sama 10. Habis itu ada 5 sama 8. Ini kan? Ada 1 40, 2 20, 4 10, 5 8. Nah, tapi kalau lu lihat bahwa B plus C-nya yang seperti gue katakan tadi itu sama dengan 12. B plus C-nya itu 12. B plus C-nya itu 12. Nah, ini yang ditanyakan B kali C. B kali C. Mungkin nggak B kali C-nya sama dengan 40? Nah, kita bisa tahu jawabannya kalau misalkan kita tambahkan ini, apakah hasilnya 12? Enggak. Ini hasilnya 12, enggak. Ini hasilnya 12, enggak. Ini hasilnya 12, enggak. Oh, berarti 40 itu bukan solusi dari B kali C. Oke, coba kita explore yang 35. 35 itu perkalian 1, 35. Ada lagi enggak? 5 sama 7. Nah, 5 sama 7 ini yang bisa menghasilkan 12. Oke, di-keep dulu nih. Di-keep dulu yang B. Bagaimana kalau 24? 24 itu kan 1 sama 24. Habis itu berapa lagi ya? 2 12, habis itu 3 8, habis itu 4 6. Ya, kayak gitu. Apakah bisa menghasilkan 12? Gak bisa. Gak bisa. Gak ada yang kalau dijumlahkan tuh hasilnya 12, gak ada. Sehingga C juga salah. Sekarang kalau 20 kalau diekstrak kan 1 sama 20, terus ada 2 sama 10. Nah, bisa nih. Bisa dijumlahin. Artinya 20 bisa termasuk. 11 juga. 11 itu 1 kalikan 11. Bisa nih. Bisa kalau jumlahkan hasilnya 12. Nah, kita sudah eliminasi yang A sama C. Tinggal kita mencari berapakah yang benar. Angka yang benar. B kali C itu 35, apa 20, apa 11. Oke, 35 itu kan tadi 5 sama 7, 20 itu 2 sama 10, terus 11 itu 1 sama 11. Terus ada informasi lagi nih bahwa D kurangi A itu sama dengan 6. D kurangi A, D kurangi A itu sama dengan 6. Terus kita sudah urutkan bahwa A ini kurang dari B, terus B ini kurang dari C, dan C ini kurang dari D. Nah, kalau kita asumsikan jawabannya itu 5 sama 7, berarti A kurang dari 5, kurang dari 7, kurang dari D. Terus D-nya itu kalau dikurangin sama A hasilnya 6. Kira-kira ada gak D sama A? Oh, ada bang. Kan bisa D itu 7 sama 1, 7 sama 1, atau 2 sama 8, atau 3 sama 9. Oh, berarti jawabannya itu B bro. Karena memungkinkan. Jawabannya itu B. Nah, kita akan buktikan. Sebenarnya kalau lu di UTBK nanti, kalau misalkan udah plug nih, oh ya B ini jawabannya, lah lu gak usah proses yang D sama E. Cuman ini memastikan aja sih bahwa D sama E itu bukan jawaban dari. Oke, misal nih ya, 22 kali 2 kali 10 ya, 2 sama 10. Apakah ada angka yang D kurangin A itu sama dengan 6? Berarti kan di sini Kak, kalau gak 1 ya 2. Kalau misalkan 1 jangkauannya berarti D-nya ini harus 7. Kalau 2 D-nya ini harus 8. Permasalahannya di sini udah ada 10. Artinya D harus lebih besar daripada 10. Sedangkan D kemungkinan jawabannya itu 7 sama 8. Artinya untuk D yang 20 ini salah jawabannya. Tidak bisa memenuhi kriteria. Oke, coba dengan cara yang sama. Misalkan B-nya itu 1 dan C-nya itu 11. Apakah ada yang kayak gitu? Berarti kan A-nya kan 1 lah. Karena di sini diketahui 4 bilangan itu bilangan asli. Sehingga D-nya harus 7, karena 7 kurangin dengan 6, kurangin dengan 1 itu 6. Permasalahannya kan nggak mungkin, karena di sini apakah 7 lebih besar daripada 11? Enggak dong. Oh, berarti opsi E itu salah. Jadi opsi yang benar itu adalah B. Kayak gitu bro. Menantang gue. Gue tahu ini menantang banget karena ini menarik. Statistika tuh apa ya, soal yang bisa dibuat main-mainan. Aljabarnya tuh kuat banget. Dan kita tahu kalau misalkan aljabar kuat ya IQ-nya juga kuat.
Nah sekarang nomor 3, 30 data mempunyai rata-rata P. Jika rata-rata 20% dari datanya itu diantaranya adalah P plus 0,1 dan 40% lainnya adalah P kurangi 0,1, 10%-nya itu P, 0,5, P kurangi 0,5 sorry, dan rata-rata 30% data sisanya itu P plus Q. Maka nilai Q-nya itu berapa? Oke, mari kita bahas nih. Nah jadi gue udah pindahin nih segala informasi yang lu bisa dapetin di soal. Datanya katanya ada 30. Nah 20% dari rataannya itu P plus 0,1. Ini kalau kita jumlahkan ya hasilnya 100 lah. Bener 100. Tapi supaya kita lebih mudah menjawabnya, kita harus menjabarkan berapa sih 20% dari 30, berapa sih 40% dari 30, 10% dari 30, dan 30% dari 30. Supaya kita gampang untuk menjabarkannya nanti. 20% dari 30 kan 6 ya. Terus 40% dari 30 itu 12, 10%-nya itu 3, terus 30%-nya itu 9. Buat apa? Karena gini, kan rata-rata itu kan jumlah data, jumlah dibagi dengan banyaknya. Itu rata-rata. Rata-rata lah. Rata-ratanya P, banyaknya itu 30. Sehingga jumlah totalnya itu sama dengan 30P. 30P. Oh berarti jumlah dari ini ditambah dengan ini ditambah dengan ini, jumlah totalnya, jumlah ini kan rata-ratanya, jumlah totalnya itu sama dengan 30P juga. Sehingga 30P itu sama dengan jumlah dari yang 20%-nya. Jumlahnya berapa? Ya 6 kalikan P plus ini, 6 kali P plus 0,1 ditambah 12 kalikan P kurangi 0,1 yang ini, yang 40%. Terus ditambah lagi 3 kali P kurangi 0,5 ditambah lagi 9 kali P plus Q. Oke, habis itu kita jumlahkan, kita jabarkan 30P sama dengan 6P plus 0,6 tambah 12P min 1,2 plus 3P min 1,5, ini kurang panjang, plus 9P plus 9Q. Nah kalau lu gabungkan yang P ini tambah ini tambah ini tambah ini itu 30P. 30P. Habis itu kita jumlahkan konstantanya. Jadi itu kan hasilnya minus 2,1 plus 9Q. Oh ini 30 nih, sorry 30 nih. Ini dicoret nih 30-nya. Ini pindah ruas sehingga 2,1 sama dengan 9Q. Sehingga Q-nya itu sama dengan 2,1 per 9. Atau kan kita tahu sendiri bahwa 2,1 itu kan 21 per 90. Ini kan per 10 kan. Nah ini coret nih, coret 3 sehingga 7 per 30. Ini jawabannya. Q-nya itu 7 per 30. Apakah ada? Kita lihat di soalnya bro. Nah ada nih jawabannya. Jawabannya B. B jawabannya bro. B. Oke, sekarang soal terakhir. Nilai semua tes matematika dinyatakan dengan bilangan bulat dari 0 sampai dengan 10. Median terkecil yang mungkin bagi siswa yang memiliki rata-rata nilai 6 dari 6 kali tes. Wow. Nah bisa gak ya kita mengetahui kemungkinan terkecil atau median terkecil? Median terkecil yang ditanya. Oke, langsung kita jawab nih. Jadi ada 6 data nih. Terus rata-ratanya 6. Artinya jumlahnya kan, jumlahnya itu berapa ya? 6 kali 6 ya, 36. Terus angkanya itu berada di antara 0 sampai 10. Pertanyaannya itu median terkecil. Berarti penjumlahan antara C plus D. Penjumlahan antara ini nih, yang paling kecil. Gimana caranya? Caranya gini bro. Kita harus manfaatin yang ini. Manfaatin yang ini sama kita manfaatin ini. Cuman karena apa ya, ada dua informasi ini doang, kita harus mengekstrak lebih dalam lah gimana caranya dapat jawaban. Berarti kan A plus B plus C plus D plus E plus F itu sama dengan 36. Nah supaya C sama D itu kecil, maka E sama F nya itu harus besar. Harus paling besar. Yang paling besar kan 10.
10. Nah, kenapa harus paling besar? Karena gini, kalau misalkan E sama F-nya itu misalkan berapa ya? 9 lah, 9 gitu. Berarti kan ada 2 nih. Masih ada 2 kalau misalkan kita jumlahin nih. Yang ini sama ini. Ini kan sama-sama 20. Berarti 2 ini bisa kemungkinan nambah ke C sama D. Tapi kan kita mau C sama D-nya itu kecil, sehingga kita harus maksimalkan berapa nilai E sama F-nya. Nah, yang paling maksimal itu 10. Paling maksimal itu. Sehingga E sama F-nya itu 10. Ini 10, ini 10. Nah, bagaimana nasib dari AB ini? Gimana caranya supaya C sama D-nya ini minimal? Nah, jawabannya konsepnya itu sama kayak hubungan CDEF ini. Kita harus ngebuat AB ini maksimal. Nah, gimana cara ngebuat AB maksimal? Ya samain aja, berarti A sama dengan B sama dengan C sama dengan D. Lah kok bisa gitu? Karena gini bro, berarti kan A plus B plus C plus D, kalau yang dari proses yang ini ya, itu kan sama dengan, kalau dikurangin kan 16 ya. Kalau kita kasih A sama B itu kecil, misalkan paling kecil tuh 1, berarti C sama D-nya ini besar. Sedangkan C plus D-nya kita harus meminimalir angkanya, sehingga A itu harus besar, B harus besar, C, D itu mengikuti. Nah, kalau A-nya pengen besar, B pengen besar, berarti kan A sama dengan B, B sama dengan C, C sama dengan D. Atau samalah angkanya. Sehingga 4, katakanlah 4A lah ya. 4A itu sama dengan 16. A sama dengan 4. A ini sama dengan B, sama dengan C, sama dengan D. Sehingga median, berarti angkanya supaya mediannya itu kecil, itu 4 kurang dari 4 kurang dari 4 kurang dari 4 kurang dari, sebenarnya kurang dari sama dengan sih, 10 kurang dari sama dengan 10. Medianya yang paling kecil itu ini nih, penjumlahan dari 4 tambah 4 kurangi 2, bagi 2. Hasilnya 4. Nah, ini ada jawabannya nih, B. Oke, itulah 4 soal yang menurut gue menarik. Dan itu bisa menjadi lahan buat lu buat ngembangin ilmu statistika. Karena gue perhatikan gitu per soal ya, oh kayak gini, oh tipenya tuh ya memang ngembangin IQ. Dan kalau dipikir-pikir emang paling gampang kalau soal statistika dibuat mainan. Dan kalau lu sadar ya, dari 4 soal yang gue kerjakan tadi, itu jawabannya B semua loh. Dan lu tahu gak kalau stigma jawaban, kalau misalkan lu bingung nentuin jawaban, ya jawab B aja. Nah, pertanyaannya, emang bener ya? Dari tahun ke tahun tuh, ini kan soal yang beda generasi gitu. Ini kan 2012, ini 2013, ini 2014, ini 2015. Apakah emang bener ya paling banyak jawaban itu berada di opsi B? Nah, kalau lu pengen tahu, coba lu lihat video yang ini. Nah, itu cara menjawab jawaban tanpa baca, tanpa mikir, langsung otomatis benar. Ya, gue berharap apa yang lu perjuangkan dapat berbuah manis ke depannya. Kalau misalkan lu mau nanya soal, silakan gue kasih link di sini, link untuk ya lu berkomunikasi sama gue lah. Sertakan nama, soal, sama pesan yang lu pengen beritahu ke gue. Ya, jangan lupa like, comment, subscribe. Gue dari Kompas Channel. Terima kasih.